Cordao akhirnya telah membuka mainnet mereka secara resmi juga, mengkonfirmasi bahwa Core akan listing di bursa sentralis. Ini bukti nyata kalau Cordao memang serius ingin membuat para penambangnya jadi kaya. Sepertinya mereka ada target untuk listing di Binance juga. Tapi jangan senang dulu. Kami tahu banyak penambang BTCS sudah merasa sebentar lagi akan jadi kaya. Ingat, dunia kripto itu penuh tipu tapu. Dunia kripto itu kejam dan penuh penipu profesional. Sesuai dengan moto kami, kamu yang duluan menipu developer atau developer yang duluan menipu kamu. Cek fakta berikut biar kamu tahu sendiri apakah progres BTCS sejauh ini, mulai dari audit sampai open mainnet yang memiliki komunitas jutaan anggota itu dapat menjamin BTCS tidak akan scam, berujung rug pull, atau tidak akan menjadi koin mati. Jangan di skip video ini, biar jangan salah paham. Oke, ayo gas. Pertama, BTCS sudah diaudit oleh auditor ternama Certic dan Halborn. Aplikasi mining Cordao telah diaudit oleh Certic dan Halborn dan dikasih nilai yang baik. Kegiatan audit kripto bukan kegiatan yang luar biasa, cuma kegiatan biasa sebenarnya. Sitcoin juga mudah untuk melewati audit ini. Suatu proyek kripto bisa melewati tahap audit dengan sangat baik, cukup dengan membayar uang yang cukup banyak. Untuk melakukan audit oleh Certic dan Halborn butuh biaya sangat besar, karena bukan audit gratisan. Faktanya, banyak aplikasi yang telah melewati tes audit ini, baik oleh Certic atau Halborn, dengan skor yang sangat meyakinkan. Tapi ternyata, malah berakhir jadi rug pull, dan tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan masih bisa diretas. Contoh nyatanya ada Mocktail Swap, pernah diaudit oleh Certic, dan mendapat skor yang bagus, tapi pelan-pelan rug pull, dan grup Telegram mereka kemudian di-mute. Anehnya, aplikasi DEX mereka masih berjalan. Yang paling mengagetkan, Terra Luna juga sudah diaudit oleh Certic. Skornya juga tinggi. Dan apa yang terjadi? Terra Luna ternyata menjadi rug pull dan scam terbesar dalam sejarah kripto. Kedua, listing di bursa sentralis. Listing di bursa sentralis seperti Huobi, Gate.io, Poloniex, dan apalagi yang klasteri lainnya tidak menjamin akan sukses besar ke depannya. Berbeda kalau listing di Coinbase dan Binance. Sangat sulit untuk bisa listing di sana. Listing di bursa sentralis itu cuma untuk menaikkan hype dan pamor exchange tersebut. Baby.coin yang dulu lagi hype sangat sulit untuk listing di Binance dan Coinbase. Banyak persyaratan untuk bisa listing di Binance, seperti venture capital. Binance tidak terlalu peduli dengan komunitas. Ada banyak kripto yang bisa listing di Binance, tapi memiliki komunitas yang kecil, seperti Bond Token dan Agix. Semoga para penambang bisa mengirim koin core mereka ke bursa-bursa tersebut. Ketiga, tidak memiliki informasi venture capital terpercaya yang mendukung proyek mereka. Untuk bisa listing di exchange Binance, Cordao harus didukung oleh venture capital ternama dunia. Binance akan menilai potensi dan kejelasan dari proyek kripto berdasarkan partner kerjasama dengan venture capital, bukan oleh banyaknya penambang, atau bukan juga sudah open mainnet. Sejauh ini, Cordao belum memiliki venture capital terpercaya. Ada banyak proyek kripto yang cuma numpang di jaringan blockchain Ethereum, namun mendapat pendanaan dari venture capital kelas kakap dan investor institusi seperti IBM, Google, Ark Investment, dan investor individu lainnya. Tidak butuh open mainnet atau membuat jaringan blockchain mereka sendiri. Mereka punya proyek yang jelas, dan masalah yang mau diselesaikan memang betul-betul masalah besar bagi komunitas blockchain Bitcoin atau Ethereum. Makanya mereka dapat meyakinkan venture capital untuk mendanai proyek tersebut, seperti toko kripto yang sudah diakuisisi oleh Binance. Toko kripto hadir untuk mempermudah orang membeli Bitcoin dan Ethereum. Tidak perlu repot-repot buat blockchain baru atau konsensus baru. Model bisnis toko kripto jelas, manajemennya jelas, dan basis penggunanya juga jelas. Makanya Binance mau menggelontorkan dana untuk mengakuisisi toko kripto. Berbeda dengan Cordao ini, hanya mau mengatasi distribusi koin yang tidak adil melalui konsensus gabungan POW dan POS, serta solusi untuk energi mining yang besar melalui tambang lewat smartphone. Menurut kami, proyek seperti ini sulit untuk mendapat dana dari venture capital. Kalau kamu mengerti bisnis startup, model bisnis seperti ini tidak akan menguntungkan venture capital. Ingat, venture capital juga butuh cuan. Proyek kripto yang bisa menyelesaikan masalah konsumen terbukti selalu bisa mendatangkan cuan jangka panjang. Keempat,
Dukungan anggota komunitas yang berpengalaman di dunia kripto dan teknologi. Komunitas yang banyak tidak menjamin proyeknya bertahan lama. OneCoin, Bitcoin palsu lainnya. Anggota komunitasnya banyak, tapi berakhir scam dan rug pull. Tim yang berpengalaman dan kredibel dapat menjamin proyek kripto mereka bisa sukses besar. Proyek CoreDAO mengutamakan banyak anggota komunitas, tapi lupa, miner Bitcoin itu cuma komputer, bukan manusia. Bitcoin itu inovasi teknologi komputer, bukan mengandalkan klik manusia. Teknologi komputer untuk mengatasi masalah keuangan yang sentralis. Jutaan anggota komunitas CoreDAO isinya manusia semua, tetapi tidak bisa mengalahkan kinerja dari komputer untuk mining Bitcoin. Eksekusi transaksi oleh komputer jauh lebih cepat dari manusia. Dukungan anggota komunitas Bitcoin yang berperan sebagai teknisi, programmer, dan financial planner guna membangun Bitcoin sampai hari ini. Anggota komunitas yang seperti ini dapat menjamin Bitcoin makin banyak diminati, bukan anggota komunitas yang didapat lewat MLM atau yang sekedar cuma mau cuan semata. Giliran CoreDAO nanti sudah tidak populer lagi, anggota komunitasnya pasti hilang. Komunitas yang cuma mau cuan, tapi tidak berkontribusi dalam mengembangkan proyek, tentu tidak akan menjamin proyek kripto tersebut bertahan lama. Kelima, tujuan dibuatnya CoinCore oleh CoreDAO tidak mengatasi masalah apapun di dunia keuangan dan kripto. CoreDAO ingin mengatasi masalah daya listrik yang dihadapi oleh para miner Bitcoin. Tapi, masalah daya listrik tidak dapat diatasi dengan tambang kripto di smartphone atau dengan dikasih hadiah CoinCore A dan CoinCore B. Masalah daya listrik cukup ditambah daya listriknya saja. Padahal, penambangan Bitcoin cuma mengkonsumsi 0,5% energi, sedangkan transportasi kita sehari-hari mengkonsumsi 25% energi. Menambah energi tambang Bitcoin dapat dengan memanfaatkan sumber penghasil listrik alternatif seperti tenaga air, udara, dan matahari. Sejak hype-nya Bitcoin, banyak sumber tenaga listrik alternatif yang kembali beroperasi dan lebih bersih daripada batu bara. CoreDAO ingin mengatasi distribusi koin yang tidak adil melalui metode gabungan Proof of Stake dan Proof of Work yang disebut dengan konsensus Satoshi Plus. Kalau distribusi koin adil, dapat menjamin penambangnya bisa kaya. Distribusi koin Bitcoin bergantung kecepatan komputasi dalam menyelesaikan algoritma blockchain Bitcoin, bukan didistribusikan oleh delegator atau lewat airdrop. Penambang BTC itu cuma manusia, masih kalah jauh performanya dengan penambang Bitcoin yang dilakukan oleh komputer, yang mampu mengeksekusi transaksi dengan sangat cepat dan tepat. Sekarang, transaksi yang dapat dieksekusi di blockchain Bitcoin ialah 1 juta transaksi per detik. Untuk mengeksekusi transaksi sebanyak itu, tambang Bitcoin membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Sedangkan mining di aplikasi CoreDAO tidak bisa mengeksekusi transaksi sebanyak 1 juta transaksi per detik. Makanya cuma butuh daya listrik sebesar baterai smartphone saja. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.